ada yang bergerak, hewan bersel satu. Dari situ, jadi leluhur kita tuh ya hewan bersel satu. Ya termasuk dinosaurus nantinya gitu. Nah itu barulah berkembang selama 4 miliar ya tahun itu. Itulah kehidupan sampai sekarang gitu. Nah, apakah itu putus di situ? Prinsip dari energi nggak bisa dihapus dan nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan, berarti itu sambung menyambung. Karena logisnya gini, kalau misalkan putus selesai, perwajahan tentang ketuhanan jadi selesai. Menarik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Rifan Daru, di channel Sinau Urip. Oke, langsung kita bahas. Ngomong-ngomong soal atom, yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa atom itu adalah refleksi. Mungkin ya, refleksi dari planet-planet di semesta yang ada di luar sana. Lalu itu diwujudkan dalam bentuk semesta kecil, miniatur di dalam tubuh kita. Jadi planet-planet atau partikel yang ada di alam semesta, lalu diisikan ke dalam tubuh kita sebagai atom, yang mana atom itu adalah isinya kekosongan tapi isi, ya kan? Kosong tapi isi tapi kosong, atom gitu kan. Nah itu simbol tapi refleksi. Jadi sebenarnya bentuk kecil dari yang ada di semesta besar, atom itu, ya kan? Itu ada ceritanya di dalam situ gitu. Artinya kekosongan yang berisi narasi, seperti planet bumi yang berisi manusia-manusia, berisi cerita kehidupan, ada bahagia, ada derita, ada perang, ada damai, ada ya semuanya ada di sini. Ada manusia, hewan, tumbuhan, semuanya, air, ada semuanya di bumi, yang mana bumi ini salah satu planet ya. Kita kan nggak tahu planet yang lain ceritanya seperti apa narasinya gitu. Tapi sebagai atom dari alam semesta, salah satu partikel atom dari alam semesta bumi ini punya cerita yang satu kalpa gitu, yang umurnya satu bumi ya 14 miliar tahun kalau nggak salah satu kalpa. Yang mana satu kalpa itu punya 4 zaman yuga ya, 2 para yuga. Saya lupa deh apa yuga ya. Pokoknya apa yuga, satya yuga, 2 para yuga, lalu kali yuga, yang semuanya ini punya ceritanya, punya genre, punya cerita, dan punya eposnya masing-masing. Nah kita sekarang kan hidup di zaman kali yuga atau di zaman materialisme ya. Nah, itu di satu atom loh itu. Nanti kalau atom itu mungkin kan atom ini kan energi ya, inti dari energi gitu, dan itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Nah pertanyaannya adalah, jika atom punya prinsip atau hukum seperti itu, apakah bumi nanti akan bisa dimusnahkan apa enggak? Secara fisik bisa, secara fisik, karena dia terbentuk dari energi yang memadatkan. Ada kan dari air, api, dari pertama kan dari api ya, jadi supernova meledak ya, ledakan supernova, jadi api panas lalu dia mendingin, ada uapnya kan, ada asap nanti mendingin jadi air ya, terus air mengenai partikel-partikel menjadi tanah, menggumpal, lama-lama mendingin jadi tanah gitu, lalu jadi planet. Salah satunya adalah bumi, yang misalkan selama itu dari partikel unsur tadi itu ditiupkanlah foton atau cahaya. Mungkin bukan foton, tapi istilahnya ruh ya. Ruh itu kan lebih halus, lebih kosong, lebih ke dalam lagi, substansi yang lebih halus daripada partikel subatomik ya. Ditiupkan oleh Sang Maha Hidup itu, lalu lahirlah hewan sel satu itu. Mungkin bukan hewan dulu ya, tanaman dulu ya, apa saya lupa, jamur-jamur atau lumut-lumut gitu kan. Nah setelah itu, setelah tanaman semua ada, lalu ada yang bergerak, hewan bersel satu. Dari situ, jadi leluhur kita tuh ya hewan bersel satu. Ya termasuk dinosaurus nantinya gitu. Nah itu barulah berkembang selama 4 miliar ya tahun itu. Itulah kehidupan sampai sekarang gitu. Nah apakah itu putus di situ?
Kalau prinsip dari energi nggak bisa dihapus dan nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan, berarti itu sambung menyambung. Karena logisnya gini, kalau misalkan putus selesai, perwajahan tentang ketuhanan jadi selesai. Menarik kan? Dan memori itu disimpan dalam satu yang namanya DNA itu. Jadi DNA itu diikat sama ruh lah. Simpelnya, ini bahasa berbeda sih, tapi yang penting itu DNA mungkin adalah salah satu ini ya. Kan itu rantai ya, rantai yang nggak pernah putus itu ya. Jadi ya di dalamnya itu ya ada foton-foton atau sesuatu. Foton ini sebenarnya kalau foton lebih ke ini sih. Foton itu adalah isinya adalah pengetahuan, memori pengetahuan yang mana itu kalau di tradisi agama itu ya mungkin Jibril atau Gabriel gitu loh yang memberikan pengetahuan di kepala kita, intuisi lah sifatnya itu. Mungkin ada dalam foton gitu, tapi kalau yang ruh itu mungkin substansi yang lebih halus lagi di dalamnya. Jadi itu hanya beda bahasa aja sih. Intinya seperti itu. Dan makanya jadi kalau misalkan ya satu atom tadi itu punya narasi ya, katakanlah bumi ya punya narasi dan ceritanya selama 14 miliar tahun satu kalpa ya, berarti itu kan pikiran dari sang ketuhanan itu sendiri gitu di satu atom loh ya. Gila kan ya, satu atom loh. Itu kita aja nggak bisa mengikuti timeline bumi selama itu. Berarti kita kan cuma mati, hidup mati, hidup mati. Manusia kayak gitu kan di kehidupan itu kan. Gila ya, 14 miliar tahun satu nafas gitu, satu kalpa, satu nafas Brahma gitu, katakanlah itu kan harus personifikasinya gitu ya, satu nafas Brahma sang pencipta itu gitu. Maksudnya ini kita ngomong multi lintas spiritual dan agama gitu, tapi kan seru juga gitu. Jadi misalkan seperti itu, terus berarti manusia itu hanya imajinasinya ketuhanan cuma sedetik, tek hilang. Aku pengen merasakan pengalaman sebagai orang seperti ini ya, tek hilang. Kayak kita bayangin kun fayakun, hilang. Nah itu mewujud di dalam bumi, yang mana bumi itu adalah atom. Gila kan? Jadi dia berimajinasi di atom ini ada cerita-cerita yang seru. Itu baru bumi loh, belum di Jupiter. Dia pengen berimajinasi ini di planet lain, belum di galaksi yang lain. Ada mungkin Kepler, ada Nibiru mungkin apa. Waduh, itu pecah kepala kita. Gila ya. Kembali lagi di sini kita menemukan substansi ketuhanan dari narasi-narasi yang merinding lagi jadinya. Gila, manusia itu cuman hidup gak sampai 1 detik di timeline-nya gitu. Itu dikasih kesempatan untuk mendownload pengetahuan yang begitu luar biasa. Tujuannya ya hanya untuk mengenal dirinya ke kehidupan semua ini, substansi kehidupan, substansi kenyataan, substansi ketuhanan. Kita dikasih timeline sedikit di kehidupan ini menurut timeline semesta aja gitu. Semesta itu kan hanya bagian kecil darinya gitu, tapi kita bisa mengenal bagaimana cara kerja substansinya itu. Aduh, ampun deh, rasanya tuh kayak gini loh. Jangan ya Allah, nggak tahu apa-apa lagi dan nyerah aku. Benar-benar luar biasa, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, nggak bisa dijelaskan dengan bahasa. Satu nafas panjang lagi, bahagia rasanya luar biasa. Antara sedih dan bahagia itu nggak ada bedanya. Jadi bahagianya itu bahagia yang tenang, bahagia yang menyatu lebur dengan Sang Maha segalanya itu. Nah itulah, setiap manusia itu dikasih cara, bagaimana cara untuk memahami, mengenal, mengalami substansi ketuhanan itu, yang mana di dalam tradisi misalkan Islam disebut Allah gitu, atau di tradisi yang lain mungkin ada Sang Hyang tak terbatas, tan keno kiniro kinoyo ngopo, nggak bisa dijelaskan dengan apapun. Jadi semacam gini loh, kalau dianalogikan itu kayak seperti video kemarin ya, manis ya. Siapa yang bisa mendeskripsikan kata manis?
paling bisa mencari beberapa perwajahan dari kata manis. Contoh misalkan, oh manis itu bisa gula, bisa buah mangga, gula mungkin ada gula aren, gula stevia mungkin, atau gula apa. Manis bisa madu, bisa apa, banyak perwajahan dari manis, rupa dari manis itu banyak. Tapi manusia nggak bisa menjelaskan kata manis. Rasa manis itu jika dijelaskan, bagaimana cara menjelaskan rasa manis secara substansi gitu. Bisa nggak gitu kan? Manis ya manis aja, rasa manis gitu. Itu kan di situ ada bahagia, bisa jadi sedih karena apa? Tapi rasanya ya manis sih gitu loh. Rasa ketuhanan itu, merasakan ketuhanan itu kita bisa merasakannya, tapi nggak bisa menjelaskannya. Nah itu loh. Ya salah satu contoh penggambaran perwajahan secara simple otak kita, ya tadi itu contoh atom-atom dan planet-planet misalkan kayak gitu. Tapi secara substansial kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa merasakan dengan rasa yang bergetar, seperti contohnya manis tadi itu. Jadi manis bisa kita rasakan, tidak bisa kita jelaskan atau deskripsikan. Begitu pula dengan rasa ketuhanan itu tadi. Nah, insight-nya tadi manis itu salah satu yang baru dapat. Oke, ini video mungkin ya bisa menjadi seru, bisa menjadi menarik, bisa menjadi kita sharing bersama sebagai pejalan di sini ya. Bukan mengajari, bukan ya saya juga seorang sama-sama pejalan. Kita berjalan menemukan satu narasi-narasi, menemukan satu pengetahuan, menemukan satu hikmah, lalu kita bisa berbagi, mungkin bisa di kolom komentar. Nah, semoga ini seru, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu.